Waalaikumsalam. Oh, Mbak Dita ya. Mari silahkan masuk. Mbak Dita silahkan duduk, pilih tempat duduk yang nyaman ya. Iya Pak. Bagaimana Mbak Dita, sudah duduk dengan nyaman? Sudah Pak, saya sudah duduk dengan nyaman di sini. Ya. Terus kabarnya Mbak Dita hari ini bagaimana? Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Mbak Dita. Oh iya, Mbak Dita kesini tadi emang nggak kehujanan ya? Tadi kayaknya hujan deh daerah rumahnya Mbak Dita. Oh, saya kehujanan sedikit Pak pas nyampe pasar tadi. Untungnya saya bawa jas hujan nih Pak. Ya, dari tadi memang mendung ya, tapi hujannya nggak merata seperti itu. Nah, oh iya, hari ini kan kita pertemuan proses konseling keempat kan ya, bener kan ya? Iya Pak, benar. Hari ini kita proses konseling yang keempat, berarti yang terakhir ya Pak ya? Ya, hari ini merupakan proses pertemuan konseling yang terakhir Mbak ya, alias keempat. Nah, oke, bagaimana ini Mbak Dita, kelihatannya sangat-sangat semangat itu ya untuk mengikuti proses konseling hari ini, terlihat dari raut wajahnya Mbak Dita. Iya Pak, saya sedang semangat hari ini Pak. Apalagi untuk hari ini kan proses konselingan yang terakhir ya Pak, proses konseling yang keempat. Nah, oke, jadi kalau Mbak Dita semangat, saya juga ikut semangat, seperti itu Mbak ya. Iya Pak, harus semangat, terutama biar agar masalah saya sih cepat selesai. Baik, sebelum kita mulai kegiatan proses konseling pertemuan keempat hari ini, mari kita lebih baik berdoa dulu ya Mbak, agar kegiatan proses konseling pertemuan keempat hari ini itu lancar. Oke, jadi saya pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terus oke, saya mohon Mbak ya, pada pertemuan proses konseling keempat ini mohon perjalanannya agar proses konselingan hari ini itu bisa lancar ya, dan kita itu akhirnya bisa menemukan solusi untuk permasalahannya, seperti itu. Oke Pak, saya siap, sangat siap sekali malah. Oke, bagus. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan Mbak ya. Kan kita pada hari ini akan melakukan proses konselingan pertemuan keempat ya Mbak Anies ya, alias pertemuan konselingan yang terakhir. Dan sebelumnya kita telah melakukan proses konseling pertemuan ketiga ya kan, pada minggu lalu. Nah, dari proses konselingan pertemuan ketiga kemarin kita telah membahas tentang menggali informasi permasalahanmu. Terus kita membahas perasaan yang kamu rasakan, baik itu perasaan pengalaman, perasaan pikiran. Nah, terus kita juga membahas hal apa yang sudah kamu lakukan untuk permasalahan yang kamu hadapi. Nah, dari tersebut apa yang sudah maksudnya apa yang kamu lakukan untuk permasalahanmu. Nah, seperti itu kan. Iya Pak, benar sekali Pak. Kita pada proses konselingan yang ketiga minggu lalu membahas hal-hal itu tadi Pak, seperti yang Bapak katakan tadi. Ya, baik. Ini kan hasil pertemuan proses kegiatan konseling ketiga kemarin, Mbak Dita itu akan melakukan sebuah rencana untuk permasalahan yang kamu hadapi ya. Yaitu Mbak Dita akan meminta maaf kepada orang tuamu ya Mbak ya, dan ingin merubah sikapmu Mbak yang itu ya,
membuat Mbak Dita akhirnya merasakan permasalahan ini. Nah, apakah rencana itu sudah kamu lakukan, Pak? Nah, alhamdulillah sudah saya lakukan Pak apa yang saya rencanakan pada pertemuan ketiga waktu lalu. Terus Mbak Dita pada pertemuan ketiga kemarin mengatakan ya, jika masih belum berhasil menyelesaikan masalah yang Mbak Dita tadi, ya, katanya Mbak Dita itu ingin menyendiri diri dan mengurung diri di kamar. Nah itu kalau itu belum ya, dalam menyelesaikan, itu maksudnya gimana? Jadi gini Pak, maksudnya itu kalau saya belum bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, itu saya seperti merasa gimana ya Pak, kayak gagal gitu loh Pak, dan seperti ingin rasanya putus asa gitu, sehingga saya ingin mengurung diri di kamar aja Pak. Kenapa kok Mbak Dita mengambil langkah seperti itu, mengurung diri di kamar? Ya gimana ya Pak ya, ya kan ya saya bingung mau ngapain ketika merasa gagal menyelesaikan permasalahan saya Pak. Dan saya itu kalau mengurung diri di kamar itu rasanya bisa lega gitu loh Pak, seperti berasa melampiaskan rasa amarah gitu loh Pak. Jadi begitu Mbak ya. Jadi mengapa Mbak Dita mengambil langkah seperti itu, yaitu mengurung diri di kamar kalau belum bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau begitu saya akan bertanya Mbak ya. Jadi sebenarnya seberapa besar keyakinan Mbak Dita jika Mbak Dita itu bahwa akan berhasil menyelesaikan permasalahan yang Mbak Dita hadapi saat ini? Saya itu sebenarnya memiliki keyakinan yang sangat besar Pak. Kalau saya itu dapat menyelesaikan permasalahan saya dengan cara saya sendiri, setelah menempuh proses counseling ini. Ya bagus kalau begitu ya Mbak Dita. Ternyata Mbak Dita sudah memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa Mbak Dita itu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang Mbak Dita hadapi saat ini. Iya Pak, saya memang harus memiliki keyakinan yang sangat besar kalau saya itu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Ya, doakan saya juga ya Pak, semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, tenang saja, pasti akan saya doakan sepenuh hati saya ya Pak. Kalau boleh tahu apa yang mendasari Mbak Dita itu bahwa Mbak Dita memiliki keyakinan yang sangat besar untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Karena permasalahan saya kan sama anggota keluarga saya Pak. Pasti mereka juga tidak tega kepada saya kalau terus begini, kan tiap hari juga barengan terus. Dan kesalahan yang saya perbuat itu masih bisa saya perbaiki juga sih Pak. Ya bagus sekali Mbak Dita ya. Jadi Mbak Dita itu telah memiliki dan mengungkapkan alasan yang sangat bagus ya. Ya, jadi pesan saya terus semangat lagi Mbak ya. Jangan putus asa, jangan sampai putus asa. Pokoknya sampai permasalahan itu benar-benar selesai. Ya Pak, siap. Saya akan selalu semangat dan tidak putus asa sampai permasalahan saya nanti selesai. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya ya. Ini misal ya, misal Mbak ya, jika rencana yang Mbak Dita lakukan akan gagal, apa yang akan kamu rencanakan selanjutnya? Jika rencana ini gagal, terus rencana apa lagi?
yang akan melakukan? Saya tetap akan merencanakan seperti kemarin Pak, yaitu merubah sikap saya yang membuat saya didiamkan oleh keluarga saya, dan saya juga meminta maaf sih Pak. Saya yakin banget sih Pak, bahkan rencana saya itu pasti akan berhasil. Terus hasilnya yang kemarin itu gimana Mbak? Tolong jelaskan secara jujur. Hasilnya yang kemarin itu alhamdulillah ada perubahan yang lebih baik Pak. Bagus sekali Mbak ya. Terus bisa dijelaskan lagi perubahan-perubahan yang lebih baik itu seperti apa? Jadi begini Pak, perubahan-perubahan yang lebih baik itu hubungan dengan keluarga saya itu sudah tidak renggang lagi itu Pak, sudah tidak ada canggung-canggung lagi dalam mau ngajak ngobrol. Berarti sekarang sikap anggota keluarga Mbak Dita itu kepada Mbak Dita sendiri atau sebaliknya itu lebih baik ya Mbak dari sebelum-sebelumnya? Iya Pak, alhamdulillah sikap keluarga saya sekarang itu menjadi lebih baik kepada saya Pak. Oke, apakah kan tadi Mbak Dita mengatakan bahwa ada perubahan-perubahan, apakah perubahan itu terjadi secara cepat dan spontan atau sedikit demi sedikit dan pelan-pelan seperti itu Mbak? Menurut saya sih pelan-pelan itu sih Pak perubahannya, dan seperti berproses gitu Pak. Oke, tadi kan Mbak Dita mengatakan pelan-pelan perubahannya. Itu tolong dijelaskan seperti apa ya? Ya, jadi dari kegiatan komunikasi kita itu dari yang jarang menjadi sering Pak. Dan orang tua saya, dari orang tua saya, lalu kakak saya, adik saya itu sudah tidak secuek dulu gitu loh Pak. Nah, begitu ya Mbak. Jadi bagus sekali hasilnya ya. Nah, memang semua itu harus berproses ya Mbak, dan itu agar menghasilkan hasil yang sangat memuaskan begitu Mbak. Iya Pak, saya juga seperti itu sih Pak. Ya Mbak Dita, jadi Mbak Dita tadi mengatakan bahwa Mbak Dita telah melakukan sebuah rencana untuk permasalahan yang Mbak Dita hadapi saat ini ya, dan telah menghasilkan hasil yang bisa dibilang memuaskan. Iya Pak, benar seperti itu. Ini semua kan juga berkat proses konselingan ini kan Pak. Iya Mbak. Jadi sekarang Mbak Dita ketika di rumah itu komunikasinya maupun kegiatan di rumah dengan keluarga itu sangat-sangat lancar ya? Iya seperti itu Pak. Dan kadang ibu bapak saya, kakak dan adik saya tuh juga sudah memulai obrolan pembahasan pembicaraan Pak. Dan saya juga ngomong adik saya lagi gitu Pak. Sedangkan sama kakaknya Mbak Dita itu sekarang ngobrolnya tidak seperlunya begitu saja kan ya? Ya tidak bisa ditentukan sih menurut saya Pak. Tapi saya anggap seimbang lah Pak. Siapa dulu yang mengajak ngobrol antara saya dengan kakak saya itu. Oke, baik ya Mbak Dita. Nah, sekarang saya akan menyatakan lagi bahwa itu sangat bagus. Yang Mbak Dita lakukan itu ada hasilnya dengan sesuai dengan rencana apa yang telah kamu lakukan sebelumnya untuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini Mbak ya. Iya Pak. Oke, sekarang saya itu rencana yang telah kamu lakukan sebelumnya untuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini kan berhasil ya Mbak. Sekarang saya mau menanyakan lagi. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana sih
perasaan yang kamu rasakan saat ini, Mbak, terutama perasaan terhadap permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini. Perasaan yang saya rasakan saat ini ya senang Pak tentunya. Karena kan saya sudah melakukan rencana saya dan rencana saya tadi menghasilkan hasil yang memuaskan walaupun pelan-pelan sih Pak prosesnya, dan perasaan yang tidak enak pada diri saya juga sudah kapan menghilang sih Pak. Ya, perasaannya senang aja apa juga bercampur haru gitu, Mbak? Iya Pak, perasaan saya ya gitu Pak, senang bercampur haru. Ya, memang ya, Mbak. Kalau kita telah melakukan sesuatu dan itu sesuatunya itu dilakukan dengan sabar, seiring dengan prosesnya hal tersebut, maka akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan seperti itu. Iya Pak, benar sekali. Makanya itu saya menerapkan itu Pak ketika saya melakukan segala sesuatu. Oke, bagus. Berarti Mbak Dita bisa dikatakan sudah melakukan sesuatu atau rencana dengan baik ya, dan dapat baik dan tepat. Terus sehingga hasilnya dari Mbak Dita lakukan itu memuaskan ya? Iya Pak, alhamdulillah seperti itu. Kalau saya sudah sepenuhnya berhasil menyelesaikan permasalahan yang apa itu yang saya hadapi saat ini, saya akan belajar dan berjanji Pak tidak akan melakukan kesalahan yang sama, membuat yang hal itu yang membuat saya didiamkan oleh keluarga saya dan gimana ya, hubungan keluarga saya itu menjadi renggang. Tadi Mbak Dita kan mengatakan itu ya, remaja di itu maksudnya gimana ya, Mbak? Coba dijelaskan. Iya, gimana ya Pak? Iya, saya berjanji itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama, sehingga yang membuat hubungan keluarga saya itu enggak, kan juga malu Pak, saya sudah gede masa melakukan kesalahan yang sama. Apalagi kesalahan itu saya lakukan kepada keluarga saya sendiri. Oh, jadi itu ya Mbak maksudnya, Mbak Dita maksudkan. Saya sih sangat-sangat setuju ya dengan apa yang kamu katakan tadi ya, Mbak. Apalagi kan membuat ini bakal membuat Mbak Dita merasakan hal yang positif pada diri Mbak Dita sendiri, dan pastinya tidak ada lagi rasa yang rugi yang menimpa Mbak Dita seperti itu. Iya Pak, benar seperti itu. Dan saya itu juga menyadari bahwa hal tersebut itu tidak baik, makanya saya belajar dan berjanji seperti itu Pak. Iya Mbak Dita, dan pastinya Mbak Dita sanggup kan ya untuk memenuhi janji Mbak Dita atau rasanya tadi. Kan saya sudah berjanji Pak ya, jadi saya harus sanggup menepati janji saya. Ya harus Mbak ya, janji itu harus ditepati. Saya aja yakin kok kalau Mbak Dita ini mampu menepati janjinya Mbak Dita yang telah Mbak Dita katakan tadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Dita. Proses konseling pertemuan keempat hari ini itu Mbak ya, saya kira udah hampir 20 menit ini Mbak ya, kurang 5 menit lah, bener kan Mbak ya? Iya Pak, benar, ini kurang 5 menit. Oke, baik, kalau begitu kita memanfaatkan waktu kurang 5 menit ini Mbak ya secara optimal dan secara mungkin, karena juga ini pertemuan proses konselingan yang terakhir, jadi harus menghasilkan pula sesuatu yang optimal ya. Baik Pak, saya siap. Oke, baik, kalau begitu kita manfaatkan waktu 5 menit ini secara optimal ya tadi. Nah,
Jadi begini Mbak ya, secara keseluruhan kita telah melakukan proses konselingan selama 20 menit dan selama 4 kali pertemuan. Nah, hari ini kita tadi sudah 4 kali pertemuan, benar kan? Iya Pak. Nah, dan kita telah membahas permasalahan yang kamu hadapi dan berusaha mencari solusi serta itu mencari solusi jalan keluar atas permasalahan yang kamu hadapi. Jadi seperti itu. Iya Pak, benar seperti itu. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di waktu kurang 5 menit ini mari kita memanfaatkannya secara efektif dan seoptimal mungkin. Nah, jadi saya ingin bertanya lagi Mbak. Iya. Iya Pak, silahkan. Saya akan menjawabnya. Oke, baik. Jadi pertanyaannya ialah pertanyaannya yaitu apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari saya ini ya selama kegiatan proses konselingan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat hari ini? Menurut saya sih jadi dari selama kegiatan proses konseling dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat yang terakhir ini, saya itu dapat menyimpulkan bahwa permasalahan saya itu yaitu berhubungan dengan keluarga saya. Saya dan keluarga saya itu renggang dan menyebabkan perasaan yang tidak tenang pada diri saya, dan itu gara-gara sikap saya sebenarnya. Dan selama kegiatan proses konseling ini saya mendapat banyak pengalaman dan melatih saya mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Setelah itu saya menerapkan solusi itu yang saya peroleh dari kegiatan konseling ini agar masalah saya itu terselesaikan dengan baik. Seperti itu Pak sih menurut saya. Oke, bagus sekali Mbak ya. Kesimpulan yang telah disampaikan Mbak Tika tadi ya. Jadi Mbak Tika itu intinya telah mendapatkan dan mampu menyimpulkan selama kegiatan proses konseling dari pertemuan ke-1 pertama sampai pertemuan keempat hari ini dengan sangat baik. Saya harapkan proses konseling Mbak Tika ini berhasil. Iya Pak, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Pak telah membantu saya dalam permasalahan saya selama kegiatan proses konseling ini Pak. Sehingga saya telah menemukan solusi untuk permasalahan saya agar saya bisa menghadapinya hingga masalah ini selesai. Iya, Mbak Tika, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ya atas selama kegiatan proses konseling ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat hari ini. Mbak Tika itu dapat diajak kerjasama dan akhirnya proses konseling ini bisa dikatakan berhasil. Serta saya juga terima kasih Mbak Tika telah mempercayai saya sehingga ya, kita datang kepada saya untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Iya Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih sama Bapak. Oke, kalau gitu ini sudah menunjukkan waktu 20 menit Mbak ya. Kalau gitu kita akhiri proses konseling kita pertemuan yang terakhir ini dengan doa ya Mbak ya. Saya tidak lupa juga mendoakan Mbak Tika agar permasalahan yang Mbak Tika hadapi itu segera terselesaikan dan semoga tidak terulang lagi pada diri Mbak Tika seperti itu ya. Dan semoga permasalahan ini menjadikan pelajaran bagi Mbak Tika ke depannya seperti itu. Nah, oke, kalau gitu acara kegiatan konseling kita hari ini mari kita tutup dengan doa ya Mbak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu
silahkan kalau Mbak Dita ingin pamit pulang. Oke, kalau gitu saya izin pamit dulu ya Pak. Ya, biar bicara Mbak.